Ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada serupa dengan dia. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan semoga kalian semua di dalam keadaan baik dan Tuhan memberkati kita semua. Kali ini kita akan melihat dan menyaksikan bersama-sama terkait kekeliruan mereka tentang Tritunggal. Nah, terkait di dalam video kali ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana Ustadz Munsir Situmorang keliru terkait dengan Tritunggal dan nanti Pak Bambang Nursena yang akan menjelaskannya kepada kita. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Islam cerita Tuhannya objektif, mudah dipahami, transparan, ilmiah. Satu, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Dua. Ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada serupa dengan dia. Kalau sudah berbentuk manusia berarti bukan Tuhan. Keilahian Yesus itu sebagai putra Allah itu kata kiasan dari firman Allah, itu sama sekali tidak mengacu pada kemanusiaannya atau jasadnya. Tetapi mengacu kepada firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah. Fil badi'il kanal kalimah, wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun shay'un mimma kan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula, sejak kodim, sejak kekal bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, artinya segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Inilah maknanya keilahian Yesus. Jadi firman Allah itu ada di mana? Yohanes pasal 8 ayat 42, Yesus mengatakan, aku ini keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Pertanyaannya, tubuhnya Yesus keluar dari mana? Keluar dari perutnya Maryam. Berarti yang keluar dari Allah ini bukan tubuhnya Yesus. Siapa? Firman Allah yang keluar dari Allah. Oleh karena itu, di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel disebutkan yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Namanya lahir itu fisiknya ya semua dari ibu. Yang bener aja lahir kok dari Bapa. Kan nggak ada lahir dari Bapak. Tapi karena Bapak di sini memang bukan bapaknya sampean, bukan bapaknya saya, tapi Bapak ilahi, bigoiri jasad, tanpa ada jasadnya. Qabla kulli duhur, sebelum segala zaman. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa. Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Jesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Katanya orang Jawa, Yesus itu Kanjeng Gusti Isa menika sabdo langgeng kang mijil saking wujud Gusti ingkang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Nah inilah kalau orang Jawa mengerti. Jadi sesuatu yang langgeng itu keluar dari kelanggengan. Sesuatu yang keluar dari yang langgeng yaitu Allah itu langgeng pula. Seperti sinarnya matahari keluar dari matahari, matahari pula. Tidak mungkin sinarnya lampu petromak keluar dari matahari. Maka yang keluar dari Allah itu bukan ciptaan. Yang keluar dari Allah itu bukan makhluk. Yang keluar dari Allah itu adalah Allah juga. Karena itu dikatakan ilahu haq min ilahu haq. Allah yang sejati, yang keluar dari Allah yang sejati.
Artinya firman Allah yang sejati keluar dari wujudnya Allah yang sejati. Itulah makna keilahian Yesus. Karena itu Isa itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu ada di dalam diri Allah. Firman itu bahasa Yunaninya, bahasa aslinya Yohanes 1 ayat 1 itu en arki en ologos ke ologos en prostontion ke theos en ologos. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan Allah dan logos itu adalah Allah. Logos itu artinya bukan sekedar kata-kata verbal, tapi artinya pikiran yang merupakan sumber dari kata-kata dan pernyataan. Pikiran itulah logos, logikos, logik itu cocok dengan akal. Nah, pikiran Allah itu tentu saja ada dalam diri Allah. Tidak mungkin pikiran Allah itu di luar Allah. Karena pikiran Allah itu bukan ilah yang lain, bukan Allah yang lain daripada Allah sang Bapa itu, maka dikatakan dalam bahasa aslinya firman itu bersama dengan Allah itu, dengan kata sandang de, dan firman itu adalah Allah, tapi tanpa kata de lagi, artinya apa? Sang pemilik firman itu hanya satu. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nurseno sudah sangat jelas, dan saya rasa video ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.